Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzidu alaihi wa rattilil Qur'an tartila. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ummahatul akhwat, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala alladzi qad a'tana ni'aman katsira, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sihah, dan juga nikmat kesempatan atau peluangan waktu. Kita ucap alhamdulillah. Dan juga kedua, salawat ma'assalam, mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita awali kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah untuk kita semua. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Yang sakit, mudah-mudahan Allah segera kembali sehatkan. Dan terutama, mudah-mudahan Allah berikan ilmu kita, ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahul jasadi wal ruh ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya umat sekalian yang tidak berhalangan silakan dibuka kameranya agar lebih interaktif dan dipersiapkan mushaf juga alat tulis juga diperlukan. Terima kasih. Izin share screen ya. Kemarin kita sudah bahas semua ya. Ikhfa sudah? Ada yang masih ingat? Ikhfa sudah kita bahas ya? Sudah Pak Ustaz. Sudah ya? Oke. Kalau ikhfa sudah, ini dia bagian semuanya penting pasti ya, tapi dalam ilmu tajwid itu kalau diklasifikasikan, yang pertama itu adalah ahkamut tanwin wan nun as-sakinah. Hukum-hukum tanwin atau hukum-hukum nun mati dan tanwin gitu ya. Nah, karena kita sudah bahas mim sukun juga sudah kita bahas. Insyaallah hari ini kita masuk kepada pembahasan al-mudud. Ini kelengkapan hukum ilmu tajwid juga tidak kalah pentingnya ya. Makanya saya kira harus lebih diperhatikan apa sih itu al-mudud. Al-mudud itu jamak dari kata al-mad. Maddun, maddani, mududun. Jadi ini adalah hukum-hukum mad, kira-kira begitu. Apa sih itu mad? Ada yang tahu nggak? Dipanjangkan. Oke, bukan mad gofur ya. Bukan. Oke, mad itu apa? Dipanjangkan. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Apa nggak ada yang tahu? 2 harakat. 2 harokat. Berarti setiap mad 2 harokat gitu. Enggak mesti Mas sama dengan panjang apa ya, Us? panjang mim. Apa? Mbak Huti apa? Sama dengan panjang, mat sama dengan panjang.
Oke, sama ya. Apalagi? Ini ada jawabannya di ini. Tambahan. Tambahan boleh. Memanjangkan ditambah? suara, Pak Ustadz. Memanjangkan suara. Oke, boleh memanjangkan suara. Ada lagi? Menambah atau memanjangkan, Pak Ustadz. Iya, memanjangkan apa? Suara, menambah atau Memanjangkan harokat. harkat. Kirain memanjangkan STNK. Memperpanjang. Oke, Tayyib. Jadi pengertian-pengertian yang Ummahat tadi sampaikan itu semuanya berkaitan. Ya, semuanya berkaitan. Jadi saya pribadi kalau meminta untuk apa istilahnya tadi ya, coba apa sih ini artinya, coba apa yang dimaksud dengan, dan saya mempersilahkan itu selalu bukan berarti bebas untuk mengartikan, bukan, tapi bebas untuk berpendapat, ya, bebas untuk berpendapat. Oh, menurut saya mat itu begini, silahkan nanti baru ada kesimpulannya, gitu ya. Jadi Mahat jawab apapun sebenarnya boleh-boleh saja. Gitu. Tadi ada yang bilang memanjangkan, oke, memanjangkan apa? Bu Dery tadi memanjangkan suara, gitu. Dan sebagainya. Ada yang bilang panjang doang, ya berarti setiap yang panjang itu mad, gitu kan. Di situ ada menara tinggi, oh itu mad. Itu ada tongkat panjang, itu mad. Ada mobil panjang, mad. Boleh ya, itu namanya persepsi. Jadi mad yang dimaksud di sini adalah ya ziyadah. Jadi ada yang jawab juga ya. Ziyadah. Mohon maaf admin, bantu admit teman-teman yang berusaha masuk ya. Pintunya jangan dikunci. Oke, jadi mad itu artinya ziyadah atau menambah. Menambah. Ummahat kalau secara bahasa ya. Kalau misalnya habis makan siang mau nambah itu mad kali ya. Biar makin kenyang. Makanya ada namanya mad isba. Isba itu artinya mengenyangkan. Mengenyangkan itu berarti batas panjang daripada mad. Lanjut, secara istilah mad itu memanjangkan suara. Jadi bisa memanjangkan suara atau memanjangkan baca. Dengan salah satu dari huruf mad dan lin. Ingat ya, lin itu enggak semua lin itu mad. Tapi ada dua, mad itu bunyi a, i, u. Kalau lin bunyinya au dan ai. Itu harus tahu. Saya ulangi. Secara istilah, mad itu artinya memanjangkan suara. Dalam kurung memanjangkan bacaan ya. Dengan salah satu dari huruf mad. Huruf mad itu apa? Huruf mad itu sebenarnya hurufnya cuma 3. Ayu. Ya. Ayu. Alif, waw, dan ya, atau alif, ya, dan waw. Itu 3 huruf itu. Tapi ada sebab. Apa sebabnya? Alif didahului fathah, waw didahului dhammah. Dhammah sukun. Waw sukun didahului dhammah, ya sukun didahului kasrah. Itu syaratnya. Kalau cuma alif, waw, dan ya nggak bisa jadi fathah. Itu ada sebabnya. Apa sebabnya tadi? Sebabnya adalah jika alif didahului fathah, jika waw sukun didahului dhammah, jika ya sukun didahului kasrah. Itu. Dan lin itu vokal diftong atau bunyi au dan ai. Itu kalau huruf hamzah. Kalau huruf ba bunyi bau dan bai. Huruf ta sau dan sai. Huruf sa sau dan sai. Jim jau dan jai. Terus hau hai khau khai, ya, dau dai lau dai, ya, rau rai,
zauzai, terus sausai, syausai, fausai, dan seterusnya. Itu namanya vokal diftong atau lin. Lin itu fathah ya sukun dan waw sukun didahului fathah, ya. Ya sukun atau waw sukun didahului fathah. Kalau mad kan tergantung. Mad itu waw sukun didahului dhammah, ya sukun didahului kasroh, alif didahului fathah. Kalau lin, ini penting nih. Kalau ada alat tulis silakan dicatat ya. Saya ulangi. Mad itu alif, waw dan ya. Alif didahului fathah. Ya sukun didahului ya, waw sukun didahului dhammah. Sedangkan lin, waw dan ya sukun didahului fathah. Maka terdengar suara au dan ai. Nama vokalnya mungkin ummahat ada mushaf, itu biasanya ada tuh di bagian awal apa di akhir gitu kan. Nama-nama vokal atau di dekat-dekat bacaan-bacaan kayak macam-macam waqaf gitu ada di mushaf. Nah, di bawahnya ada setelah huruful hijaiyah ada vokal diftong au ai. Oke, lanjut ya. Bagaimana pengertian mad bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak Ustaz. Insya Allah. Lanjut. Nah, ini dia masalah panjang mad. Betul, tadi ada yang bilang makanya pas saya kasih kebebasan untuk mengistilahkan atau untuk mengartikan apa sih itu mad? Tuh, saya kira semuanya berkaitan, bukan semuanya benar ya. Tapi semuanya berkaitan karena bisa jadi benar, bisa jadi bukan salah tapi kurang tepat. Itu apa? Jadi ada yang bilang mad itu 2 harokat. Ya. Kalau secara simpelnya, ya mad itu aslinya adalah 2 harokat. Tadi yang bilang 2 harokat siapa tadi? Bu siapa? Ada lah ya. Tadi ada yang bilang mad itu 2 harokat. Iya betul. Jadi kalau kita bahas secara simpelnya, mad itu memang 2 harokat. Tanda kutip aslinya. Mad kalau tidak bertemu apapun, maka pasti dibaca 2 harokat. Makanya ada namanya mad asli. Insya Allah akan dibahas. Ya, saya ulangi. Jadi mad itu aslinya adalah 2 harokat. Jika tidak bertemu apapun. Menjadi lebih dari 2, terus Ustaz kok ada yang 4, kok ada yang 6? Gitu ya. Itu karena ada huruf lain. Karena ada huruf lain setelah mad tersebut. Mad itu apa tadi? Babi, bu. Misalnya ba, itu kan fathah ketemu alif. Dia nggak bisa dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Hanya 2 harokat saja. Ba. Karena tidak ada huruf yang lain setelah itu. Kenapa dibaca panjang? Karena ada huruf yang lain. Nah, nanti itu kita bahas masalah pembagian. Nah, ini qiyas azminatil mudud. Kira-kira panjang mad. Jadi kira-kira panjang mad itu adalah bunyi 2 kali huruf. Perhatikan. Kelihatan nggak gambar saya di situ? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak Ustadz. Oke, perhatikan ya. Jadi bunyi panjang 2 harokat itu sesuai 2 huruf yang kita baca. Panjangnya. Contoh. Ba. Itu 1 harokat berarti kan? Ba. Misalnya. Babi bu. Contohnya ya. Babi bu. Itu namanya 1 harokat. Babi bu tanpa panjang. Sama sekali. Nah. 2 harokat itu begini. Misalnya 2 huruf ya. Saya ulangi. 2 harokat itu sama dengan kita membaca 2 huruf ya. 2 harokat itu sama dengan kita membaca 2 huruf. Sama dengan 2 huruf yang kita baca. Contoh, perhatikan. Ba sama mana nih? Ba ya. Baba. Gitu kan? Baba otomatis kayak gitu kan ya. Nah, ukuran 2 huruf kayak gitu. Ba. Makanya membaca Al-Fatihah di Maliki
Berarti maliki mimnya kan panjang tuh. Panjangnya jangan sampai lebih dari 2 huruf. Misalnya mama, berarti panjang maknya segitu. Mama, mali, mali, gitu ya. Jadi bukan maliki yaumiddin, tapi mali langsung. Ar-Rahmani sama. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Panjangan. Maliki yaumiddin. Meskipun mungkin terdengar enak, tapi kurang tepat. Karena asli daripada mat itu adalah panjang hanya 2 harokat. Maliki yaumiddin. Makanya ummahat kalau pengen tahu saya di sini memang bukan jamaah, tapi adalah salah satu orang. Dan ini bukan ngetes ya. Memang beliau bertanya. Teman lah ya, teman saya. Tapi dia memang salahnya kerja. Jadi sempat iseng dia nanya, kok antum kok kalau baca Al-Fatihah mimnya nggak panjang ya? Saya tanya lagi, emang panjang itu kayak gimana sih? Dia nggak ngerti juga. Panjang itu nggak. Jadi, nah ini karena wasilah kita belajar, kita tahu yang panjang itu sebenarnya itu udah termasuk panjang, tapi satu harokat, gitu ya. Nah, makanya saya bacanya gini biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kayak gitu. Jadi terkesan mimnya itu tidak panjang. Kan? Emang biasanya gimana? Saya contohin. Maliki, Maliki. Misalnya gitu ya. Oh iya kayak gitu, Tat. Kalau saya sering dengar kan. Iya. Saya nggak menyalahkan. Jadi ada hukum namanya mad. Hukum mad itu saya jelasin kayak gini. Panjangnya itu adalah sekian. Oh baru dia nggak ragu lagi gitu. Ya pentingnya belajar di situ. Jadi orang yang memang kita katakanlah seseorang yang mengetahui dalam kurung tidak mudah untuk memperdebatkan hal yang memang tidak harus diperdebatkan. Begitu ya. Ini wasilah kita belajar. Mungkin kalau nggak belajar, kita ngedengar misalnya Maliki Yaumiddin. Itu kan baru satu harokat. Satu harokat dari mana? Mali. Satu ayunan. Satu ayunan itu 2 harokat. Gitu ya. Oke, bisa dipahami panjang mad aslinya 2 harokat sama dengan 2 huruf yang kita baca. Baba, ya, baba, ba sama panjangnya. Jangan lebih. Ba itu namanya 5 harokat. Dan juga tergantung marotib tilawah yang kita pakai. Ya, tempo bacaan yang kita pakai. Lanjut. Nah, ini pembagian daripada panjang mad. Kita fokus pada 1, 3, dan 5 ya ummahat ya. Yang 2 sama 4 itu buat tambahan aja. Jadi mad itu ada yang 2, ada yang 4, dan ada yang 6. Ini yang masyhur. Meskipun ada yang 5. Misalnya dalam riwayat Hafiz ya, qiraat Imam Asim, riwayat Hafiz membaca mad muttasil atau mad wajib dan mad jaiz itu boleh 4, boleh 5. Tapi lebih banyak memakai 4 ya. Kita pakai 4 aja, oke? Kita pakai 4. Yang 5 oke, kita geser dulu. Jadi bacaan panjang mad ya sama aja sih, mad artinya panjang juga. Bacaan panjang daripada mad itu aja deh. Dan mad itu sudah menjadi istilah dalam ilmu tajwid. Itu 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Ini harus tahu, Mat. Harus tahu biar nggak aneh. Saya nggak maksakan ummahat harus hafal a, i, u, babibu. Maksudnya
Nggak harus menghafal, oh ini begini, oh ini begitu, oh ini hukumnya ini. Enggak. Yang penting tahu alasannya, itu aja. Misalnya umat baca, Bu itu hukumnya apa? Nggak apa-apa, misalnya nggak jawabnya idhar. Nggak apa-apa nggak jawabnya ikhfa. Nggak apa-apa nggak jawabnya qasr apa gitu. Tapi tahu maksudnya. Oh bahasa ini hukumnya jelas, misalnya gitu. Ya. Apa yang jelas? Ini hukumnya jelas dibaca nunnya. Nah, ternyata ingat, oh iya kalau jelas bacaan nunnya hukum nun mati berarti itu namanya idhar halqi. Boleh ya. Ini panjangnya 4 harokat. Ini hukumnya adalah hukum panjang 4 harokat misalnya. Dengan sebab hamzah di dua kalimat. Boleh. Padahal simpelnya adalah itu mad jaiz munfasil. Pokoknya kita harus tahu dulu. Harus tahu panjang mad itu dari qasr 1, tawassut 2, yang ketiga tul. Qasr, tawassut, dan tul. Qasr itu adalah paling pendek bacaan mad. Paling pendeknya adalah 2 harokat, yaitu kita sebut mad asli. Yang kedua, at-tawassut. Tawassut itu dari kata wasatun. Tawassata ya tawassatu, tawassutun. Artinya tengah. Tengah-tengah daripada 2 dan 6 adalah 4. Itu namanya tawassut, 4 harokat. Yang terakhir, tul. Tul itu dari kata tawilun. Artinya panjang. Jawa, bahasa Jawanya. Tul. Nah, paling panjang mad itu adalah 6 harokat. Maka kalau kita pakai tahqiq, ya tahqiq 2 harokatnya secara tahqiq. Tahqiq itu salah satu tempo bacaan ya. Kalau kita pakai tadwir, 2 harokatnya sesuai tadwir. Intinya tergantung tempo bacaan kita. Misalnya lambat, baba, gitu kan? Misalnya baba saking lambatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan temponya agak lambat. Maka 2 harokatnya sesuai tempo. Baba, baba, ba. Berarti kayak gitu tempo. Ba. Tapi kalau misalnya temponya hadir, baba, ba, cukup segitu. Oke, lanjut. Tul, itu 6 harokat. Jadi, kalau kita baca hadir 6 harokatnya hadir. Jangan sampai 6 harokatnya itu melebihi 6 harokat. Kalau misalnya kita baca hadir tapi 6 harokatnya pakai yang tahqiq. Tahqiq itu bacaan lambat, Bang. Itu enggak sinkron. Ya, enggak sinkron. Bahasa saya ini biasanya kalau pakai baju tuh kalau nggak cocok ya kedodoran. Ya. Badan kecil ibaratnya. Pakai celana gede atau pakai baju gede. Pakai jasnya gede banget. Nggak cocok. Tergantung ketukan atau tergantung tempo dari baca. Nah, saya ulangi. Qasr itu kan 2 harokat. Tergantung kita temponya seperti apa, itu adalah 2 harokat masing-masing tempo. Tawassut juga gitu. Tul juga seperti itu. Tayyib, ada yang ditanyakan masalah mad? Panjang mad, memang. Ya. Panjang daripada mad 2, 4, dan 6. 2, 4, 5, dan 6. Silakan. Oh, saya mau tanya boleh, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mat tobi'i dan mat iwat, gitu kan? Yang mat di akhir ayat kan mat iwat ya Ustaz ya. Itu kan 2 harokat juga ya. Yang katanya ada yang bilang serupas 2 harokat. Terus ada lagi yang bilang 2 harokat tapi lebih dikit. Itu yang kita harus pakainya yang mana Ustaz? Yang baik sebaiknya? Saya pengen tahu dulu siapa yang bilang lebih dikit itu. Lebih dikit itu maksudnya berapa harokat? Kan jadi 2 harokat itu kan. Nih, mohon maaf saya nanya lagi nih. 2 harokat katanya lebih dikit. Berarti sebenarnya berapa harokat sebenarnya?
Maksudnya kan dia kan habis di udara, tidak boleh nggak boleh kayak ada hamzah sukun, jadi habis di udara gitu kan. Nah jadi 2 harokat lebih sedikit gitu. Jadi kalau misalkan gitu. Lebih sedikitnya itu berarti berapa harokat? Ya Apa maksudnya jadi 3 harokat? nggak sampai 3 tapi nggak sampai 3 gitu. Maksudnya 2 tapi lebih dikit gitu. Makanya saya kadang-kadang suka bingung gitu, mau habisnya di mana gitu. 2 harokat. Kalau 2 harokatnya 2 harokat yang seperti mat tobi'i, apa 2 harokat yang karena habis di udara jadi lebih sedikit apa bagaimana gitu, Tat. Yang bestonya gitu, Tat. Ya bestonya tetap 2 karena mad iwad, mad badal itu masuknya ke mad asli dia. Ya, tetap 2. Misalnya fiha khalidina fiha abada. Itu. Memang jangan sampai terkesan ada hamzahnya. Abada. Gitu kan? Jangan terkesan ada hamzah. Jangan abada. Jangan. Jadi 2 harokat saja. Karena apa? Karena aslinya itu memang 2 ketuk, 2 harokat. Mad asli mad tabi'i itu ya dengan panjang qasr. Kalau enggak qasr berarti misalnya panjang dikit berarti enggak qasr. Gitu. Berarti salah ya Ustaz ya misalnya kalau misalkan panjang sedikit gitu. Salah ya, Tat ya? Saya enggak berani mengatakan salah. Iya. Oh iya. Ya. Dari tadi saya mempersilahkan ummahat mengartikan mad bagaimanapun silakan. Tapi ada tengahnya ini loh. Tapi kalau emang salah saya bilang salah. Cuma kalau masalah tadi mungkin itu Ustadz itu musyrif punya pendapatnya. Tapi kalau yang dari saya sampaikan adalah mad itu aslinya adalah 2 harokat. Itu karena kalau nggak kayak gitu nantinya bingung. Jadi Bu Sina bingung kan sebenarnya gimana? Bingung. Jadi ada namanya dalam istilah tahsin itu mura'ah ya. Mura'atul qiraah kalau nggak salah ya namanya. Jadi menjaga konsistensi bacaan. Konsistensi itu apa? Biasanya itu ada pada mad dan gunnah. Gunnah pun 2 harokat. Panjangnya, lamanya. Ya. Nah, mad juga aslinya 2 harokat. Kalau misalnya ada yang bilang kalimatnya misalnya lebih dikit, itu mungkin kehati-hatian. Kehati-hatian apa? Khawatirnya terlalu pendek. Tuh yang saya tangkap kayak gitu. Ya, nggak masalah. Ya masalah karena pasti setiap pengajar punya caranya masing-masing. Kalau saya, jadi kita harus tahu dulu nih ukuran 2 harokat itu seperti apa gitu. Makanya ketika saya udah kasih tahu ke ummahat semua bahwa saya 2 harokat itu begini loh. Sama dengan 2 huruf yang kita baca. Jadi udah tahu kan? Karena udah tahu, ya udah laksanain, kita latihan terus-menerus. Oh, 2 harokat itu fiha abada. Kan? Seperti 2 huruf yang kita baca. Karena masih bingung misalnya, 2 harokat itu gimana? Nah, maka jalan tengahnya mungkin kayak tadi. Jadi agak panjang dikit ya karena 2 harokat dikira maksud dikiranya terlalu pendek. Abada khawatirnya terkesan terlalu pendek maka tadi agak lebih dikit gitu. Bisa jadi ke situ ya. Baik. Itu aja enggak masalah. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Wa yaki jazakillah khairan. Ada lagi masalah mad? Ustaz, mad badal sih apa? Saya ingat-ingat lupa. Nah, ingat-ingat lupa berarti banyak ingatnya. Coba ingat lagi. Kalau lupa lupa ingatnya yang mad iwat itu yang terakhir ya tanwin sama alif ya dipanjangkan 2 harokat. Mad badal apa yang itu misalnya ba ada alifnya gitu ya? Enggak ada alifnya. Enggak. Panjang misalnya apa? Nun ba makanya itu yang ada alifnya jadi panjang 2 harokat dibaca 2 harokat bukan Itu mad iwad. Mad iwad itu mad tabi'i.
Mat badal kok. Yang apa? Katanya huruf ba. Berisik ya, Us, nanti aja lah di rumah, di sini bengkel berisik banget. Oke, baik. Ya, umat kalian dan umat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berlanjut, memang setelah ini adalah masih tentang mat lah ya. Jadi mat itu kan panjangnya 2, 4 atau 6. Itu maksudnya macam-macam panjangnya ya. Asli daripada mat itu 2 harokat. Nah, tadi udah dibahas dari pertanyaan Ibu Shina. Bagaimana menyikapi ada yang mengatakan 2 harokat panjang dikit. Itu mungkin salah satu metode agar terkesan tidak terlalu pendek. Gitu ya. Itu jawabannya. Nah, sekarang mad iwad sudah tadi. Maksudnya ini sebenarnya clue ya, padahal mah ada penjelasannya. Dilihat nih, Bu. Oh, ada no. Ada mad tabi'i, mad badal, mad iwad ada. Ya. Udah nggak sabar Mbak Hut ini. Oke, lanjut dulu ya. Iya, ini berisik banget, jadi nggak kedengarannya ketebalan kuping. Oke. Ustadz boleh nanya dulu Ustadz? Nanti dulu, Bu. Enggak, Kan yang mad- tadi. Ini yang Yang tadi. mana? Yang nah ini yang Iya. ini. Yang full gitu, yang 6 harkat. Baik. Itu di buku saya hanya tertulis tul aja, istilah gitu sama aja berarti Ustadz. Makanya ini biar tahu. Oh, kali ada tul berarti itu nama harokat. Jadi ini istilah aja. Maksudnya biar ummahat pada tahu nih. Kalau kita baca buku nih, misal ya, entah baca buku atau baca apapun masalah tajwid, bahwasanya mad tabi'i dibaca dengan qasr. Kalau kita tadinya belum tahu, bingung qasr itu apa ya gitu. Terus mad wajib muttasil, mad lazim adalah dibaca dengan tul. Karena kita udah belajar, kita tahu oh tul itu 6 harokat. Gitu. Tawasit itu 4 harokat. Begitu, Bu. Enggak, maksud saya enggak pakai, kalau di Ustadz kan pakai atsul gitu kan istilahnya. Sama. Oh, sama aja. Sama, mau Ya. tul, mau tawasud, mau qasr doang sama. Ya, makasih. Ini baik. Ini masalah bahasa aja ya. Terima kasih Bu Sri Ponco udah nanya. Akhirnya ummahat yang lain juga. Kita lebok nang ini kan supaya orang gak sore ke. Lebok nang ini jero. Baik. Sekarang yang Mbah Uti. Mbah Uti nanya mad badal itu apa? Sebenarnya ada pembahasannya. Tapi nggak apa-apa. Saya kasih clue aja. Simpelnya mad badal itu adalah yang terjadi ketika huruf hamzah yang ya mad badal itu sama dengan huruf hamzah 2 ya. 2 huruf hamzah yang berdampingan. Jadi bisa dikatakan, ini kunci aja ya, bisa dikatakan semua huruf hijaiyah ya itu dihukumi mad tabi'i kecuali huruf hamzah. Misalnya ba, kata, jahat sampai huruf ya, kalau ketemu alif itu pasti namanya mad tabi'i. Tapi kalau hamzah ketemu alif itu namanya mad badal. Contohnya amanu, ya, imanan. Itu mad badal. Tapi itu bisa tahu enggaknya biasanya merujuknya ke bahasa Arab lagi. Simpelnya kayak tadi ya, simpel kayak tadi. Dan insya Allah kita kasih tahu mana sih yang mad badal. Biasanya ada kata-kata amanu biasanya. Sama utu. Terus iman. Itu mad badal. Iman meskipun sama kayak mad tabi'i, ya, 2 harokat. Kasroh ketemu ya sukun itu namanya badal. Meskipun itu mad tapi bukan mad asli. Oke? Itu Mbah Uti. Yang terjadi 2 hamzah Ya Ustaz, yang nanti gampang kalau saya nggak jelas tanya lah. Oke, siap. Oke, cukup ya, ummahat. Cukup ya. Memang agak pusing, tapi nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah ummahat
cukup banyak inilah ya, cukup banyak referensi apa sih itu mad dan lain sebagainya. Saya kira karena saya sendiri melihat materi ini cukup ini ya, cukup tinggi, makanya selalu saya kasih kesimpulan ya, baik di kelas ini ataupun di kelas yang lain selalu saya kasih kesimpulan kalau pakai materi ini. Tapi tadi Ummahat alhamdulillah sudah lumayan responsif lah ya begitu. Bagaimana? Cukup ya? Oke, baik. Panjang harokat disesuaikan dengan tempo bacaan. Nah, ini dia. Tahqiq, tadwir atau hadir. 4 harokat pada tahqiq pasti lebih panjang ya, tadi udah kita bahas, dan 4 harokat tadwir pasti lebih panjang. Oke. Itu kita udah kita bahas. Ini nih macam-macam mad nih. Macam-macam mad yang sering kita temukan. Mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad silah. Mohon maaf. Mad tabi'i, mad badal, mad iwad. Ini 3 ini nih bisa dikatakan mad asli karena panjangnya hanya 2 harokat. Munfasil 4 harokat, mutasil 4 harokat. Mad silah ada 2. Kalau mad silah qasiro itu seperti mad tabi'i. Kalau mad silah tawilah dia menjadi seperti mad munfasil. Mad lazim, mad arid dan mad lin. Nah, ini gambarannya. Oke. Ini dia. Apa macam-macam mad. Habis ini kita langsung ke praktek ya untuk penjelasannya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Anwa'ul maddi fil Qur'anil Karim. Macam-macam mad yang ada pada Al-Qur'an. Ada mad asli, ada mad far'i. Tadi sudah saya singgung di awal bahwasanya mad itu aslinya adalah 2 harokat. 2 harokat atau qasr. Jika tidak ketemu apapun. Itu bisa dipanjangkan lebih dari 2 harokat kalau dia ketemu sama huruf yang lain. Misalnya mad tabi'i, mad asli ketemu dengan ketemu dengan hamzah. Itu kemungkinan menjadi mad mutasil, kemungkinan juga menjadi mad munfasil. Kalau 1 kata dia mad mutasil, ja'a. Kalau 2 kata itu kemungkinan munfasil. Misalnya apa? Ya ayyuha. Ya sama ayyuha. Itu 4 harokat. Atau mad silah kubro. Jadi kalau ketemu hamzah. Terus ada sebab sukun. Kalau ketemu sukun itu bisa jadi mad lazim. Kalau misalnya ada sukunnya sukun baru, maka mad arid itu sukun. Tadinya alamina, mina, itu kan nunnya tadi fathah. Nah, kalau kita berhenti di situ waqaf menjadi sukun. Jadi bisa 2, bisa 4, bisa 6. Alamin. Alamin. Bisa 6 juga. Alamin. Gitu. Madlin. Nantilah untuk pengertian khususnya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Karena kalau kita bahas keseluruhan waktu tidak cukup saya kira. Oke, masalah mad dan pembagiannya bisa dipahami? Insya Allah Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz. Oke, insya Allah ya. Memang gampang-gampang susah. Jadi kalau gampang-gampang susah, kebanyakan gampang ya insya Allah. Kalau susah-susah gampang, berarti itu suudzon sama Allah. Bingung juga ya. Insya Allah, Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Karena sekali lagi saya katakan saya tidak memaksakan ummahat untuk langsung paham ya. Yang penting prakteknya betul. Dan ketika ditanya bisa. Kira-kira bagaimana kalau kayak gitu? Baik. Saya buka lagi. Bagaimana, ada pertanyaan masalah mad? Satu lagi boleh Ustadz saya? Silakan. Saya mau nanya Ustadz, itu kalau mad asli itu apa?
Kan ada suka-suka dibilang ini mad asli gitu. Saya masih kurang paham itu mad asli itu berapa dan berapa harokat gitu. Jazakallah khairan kasih. Tadi Mat udah. asli mat tobi'i. Oh, mad asli itu mad tabi'i. Masya Allah. 2 harokat. Oh, Masya beda Allah. ya. Mas asli itu mad tabi'i. Allahu Akbar. Jazakillah khairan kasiran. Ya. Ya, nih makanya tulis nih ya. Ada nama lain daripada mad tabi'i. Mad tabi'i bisa juga disebut mad asli, bisa juga disebut mad dzati. Mat apa? Zat, ya dari kata zat. Mat apa, Us? Apa? Mad dzati, zat. Zatun, dzati. Ntar tulis di grup, Tat. Takut salah hurufnya. Saya baru tahu Pak Ustadz mat dzati. Iya. Ya, maksudnya buat referensi aja. Iya, betul. Nggak usah Jadi nyalain nggak tahu. orang. Jadi Siapa nggak tahu tahu jadi tulisannya reviewer Pak yang Ustadz. Ada Ustaz. Ya sabar, saya tulis ya. Di chat. Itu. Atau tabi'i bisa juga disebut mad asli, juga bisa disebut mad dzati. Kenapa disebut mad tabi'i? Ya tabiat mad itu ya 2 harokat. Disebut mad asli karena aslinya ya kayak gitu. Tanpa kemasukan hamzah, tanpa kemasukan sukun. Begitu. 2 harokat aja gitu Mas. Disebut mad dzati, zatnya mad adalah seperti yang kita bahas tadi. Intinya sama. Gitu ya. Iya, Tat. Terima kasih banyak. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung. Ada yang bilang ini mad tabi'i mad asli sih. Senyumin aja kan kalau udah tahu kan. Ya gitu. Kalau ada yang apa namanya? Maaf, ini bukan berarti merendahkan orang lain yang tidak belajar, tidak. Tapi ini buat diri kita pribadi. Biar nggak panas kalau ada orang debat. Padahal debatnya nggak masalah. Maksudnya bukan masalah yang krusial banget. Yang A bilang ini mad tabi'i, yang satunya bilang mad asli. Kita yang udah tahu, senyum aja. Itu. Nanti di satu waktu baru kita kasih tahu, woi. Bukti temanku, bukti villa, mad asli mad tabi'i itu eta kene gitu. Ada juga satu namanya mad dzati. Itu juga. Kembaran gitu, Tat ya. Bukan lagi kembaran, emang dia. Bukan kembaran, emang dia. Saya nih disebut dipanggilnya Abdul, oke, dipanggil Gofur, oke gitu. Emang saya juga gitu. Panggilannya aja. Yang penting harus tahu kenapa saya dipanggil Abdul, kenapa saya dipanggil Gofur, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, itu masalah mad asli, namanya mad asli. Ada lagi sebelum kita masuk ke praktek? Ustaz, ada juga Ustaz, ada yang membagi mad itu mad asli sama mad cabang gitu. So, apa sih ada yang ada yang membaginya seperti itu. Oke, menarik nih. Tadi udah saya katakan. Tadi mad sebenarnya ini udah dibahas tadi ya. Jadi mad asli itu. Saya ulangi. Mohon maaf biar lebih ini ya. Jadi mad itu pada dasarnya adalah mad asli. Itu. Yakni 2 harokat. Jika tidak ketemu apapun. Itu ya. Jika tidak ketemu apapun. Nah, pembagian mad itu secara luasnya ya. Cuma ada 2. Mad asli sama mad far'i. Mad asli itu tadi yang kita bahas. Yang 2 harokat saja. Mad far'i itu mad yang bercabang. Far'i itu artinya cabang. Far'un, far'ani, furu'un.
Far'un artinya cabang. Disebut bukan mad asli karena dia cabang sebenarnya. Cabang di sini maksudnya adalah tanda kurung yang memang lebih daripada 2 harokat. Gitu. Tadi kan udah di slide ini nih. Nih ya, di slide ini udah. Atau BI. Untuk yang lain yang lebih dari 2 harokat itu namanya mad far'. Ada muttasil, ada munfasil, ada sila kubro. Ada mad lazim, ada sukun. Mad lazim, ada mad lazim harfi mutaqal, ada mad lazim harfi mukhaffaf, ada mad lazim kilmi mutaqal, ada mad lazim kilmi mukhaffaf. Enggak usah dipusingin, insyaallah ketemu. Oke? Okay? Insyaallah sedikit demi sedikit ketemu. Pokoknya kalau lagi ketemu materi kayak gini, pusing banget Ustaz. Udah. Enggak usah dipusingin. Ikut aja dulu. Insyaallah sedikit demi sedikit kita kenalin. Kita kalau ketemu sama orang, langsung di satu momen kita ketemu sama banyak orang, bingung mana A, mana B, mana si A, mana si B, bingung kan? Tapi kalau ada sedikit demi sedikit, gini loh Bu, yang Lama-lama kemarin nyantel itu ya, Us. acara, Lama-lama nyantel. iya lama-lama nyantel. Umahat nih kalau misalnya ada acara apapun, nah di situ orang baru semua kira-kira ya, bingung mana si A, mana si B, mana si C, mana si D. Tapi kalau sedikit demi sedikit kita kenalin, oh ini loh Bu, yang waktu itu ada acara ini, ketemu sama si A. Kenal tuh sama si A, gitu. Nanti ketemu sama si B, oh kenal sama si B. Sama ini juga. Saya kasih tahu secara keseluruhan, ini loh ada mad badal, mad iwad, mad sir. Nanti sedikit demi sedikit baru kita kenalin, oh ini loh mad badal, ini loh mad iwad. Gitu. Semakin kita ketemu sama orang, semakin kita lebih mengenal orang itu. Ya, semakin kita ketemu terhadap sesuatu, maka kita semakin sedikitnya lebih tahu ya terhadap sesuatu tersebut. Baik, cukup? Bisa dipahami? Ustaz, terima kasih, insya Allah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau emang masih belum paham, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kita ulang lagi kalau masih belum paham. Saya senang banget kalau misalnya di kelas manapun ya, bilang, wah saya belum paham. Saya senang banget. Daripada diem-diem, tapi sebenarnya nggak paham. Oke, kita langsung ke praktek. Ketampil nggak? Enggak ya? Belum Ustaz, belum ada. Belum ada, kosong Ustaz. Hah? Kosong? Udah kayak ini. Ada itu juz 30 ya, Anaba. Tapi dari nama surat doang. Oke, Tayyip, ini dia. Kemarin sampai surah apa ya? Ada yang ingat nggak? Pernah pakai surah. Bahasa bukan Pak Ustaz? Ya, bahasa kalau nggak salah. Oke, kita lanjut surah Abasa ya. Ada berapa listnya sudah disiapkan, Bu Nurul? Sudah, Pak Ustaz. Baik. Untuk kedepannya admin catat aja sayang. Habisnya sampai ayat berapa. Oh iya, Baik. nanti kita Ya, nanti Insya Allah. surah Abasa. Keseluruhan tadi 25 ya, kalau pas berjalan ya. Insyaallah 5 ayat. Saya contohkan dulu bacaan sampai 5 ayat, nanti dilanjutin sama mas kalian ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma
وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. Silakan selanjutnya. Komisina.